Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim surat pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Dahulu kala, proses jual beli harus terjadi pada waktu dan ruang yang bersamaan, di mana penjual dan pembeli harus bertatap muka secara langsung, melakukan negosiasi-negosiasi tertentu, dan kemudian terjadilah perilaku jual beli. Nah, perilaku jual beli tersebut tentunya meminimalisasi dampak, karena si penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Si pembeli kemudian memilih barang yang sesuai dia inginkan. Tetapi ketika perilaku jual beli itu digeser pada hari ini di mana kecanggihan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan demikian pesat, ruang dan waktu tidak lagi menjadi persoalan pada seluruh aktivitas manusia. Orang hari ini bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain yang notabene-nya demikian jauh, dari satu titik ke titik lain hanya dalam hitungan jam, hanya dalam hitungan menit. Kalau dulu orang ke Jakarta dapat ditempuh berbulan-bulan, tapi hari ini hanya dibutuhkan 3 jam untuk sampai ke Jakarta. Nah, ketika perilaku jual beli itu dilakukan pada masa ini, atau jual beli online yang dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung, tentunya kondisi ini akan berdampak pada resiko jual beli. Biasanya objek-objek yang diperjanjikan tidak sesuai ekspektasi, atau si pembeli sudah mengirim uang, pembeli tidak mengirim barang, atau pembeli mengirim uang, penjual mengirim barang, tapi barangnya tidak sesuai dengan pemesanannya. Nah, tentunya bagaimana aspek hukum yang berlaku di Indonesia melihat perilaku ini dan bagaimana pola pertanggungjawaban. Nah, tentunya ketika kita bicara perjanjian itu sah dan mengikat ketika adanya sepakat, kata sepakat. Tidak harus bicara soal formalitas, bentuk tidak harus resmi, bahkan perjanjian di bawah tangan pun memiliki kekuatan mengikat yang cukup detik adanya kata sepakat. Nah, tidak harus bicara soal bentuknya tertulis, bentuk lisan pun sepanjang kemudian dua orang sepakat terhadap apa yang diperjanjikan memiliki kekuatan mengikat yang cukup. Nah, perjanjian jual beli itu sendiri, jual beli diterjemahkan sebagai suatu perjanjian timbal balik, dalam mana pihak yang satu, penjual, berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya, pembeli, berjanji untuk membayar harta yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jadi dari definisi ini dapat secara sederhana saya gambarkan bahwa ketika bicara soal perjanjian jual beli, tadi jelas bahwa perjanjian itu mau dibuat tertulis, mau dibuat lisan, mau dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau tidak di hadapan pejabat yang berwenang adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat yang cukup, sepanjang kemudian memenuhi syarat-syarat pokok yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian. Nah, dalam jual beli disebut perjanjian timbal balik. Maksudnya perjanjian timbal balik adalah adanya penjual dan pembeli sebagai subjek hukum, di mana penjual dan pembeli memiliki kedudukan hukum yang sama-sama dua-duanya memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Jadi si pembeli punya hak dan kewajiban, si penjual juga memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Lalu, objek pokok ketika bicara soal perjanjian jual beli adalah barang dan uang. Selalu bicara barang dan uang. Ketika objek itu mengalami proses perubahan, misalnya barang dan barang,
bukan lagi merupakan perjanjian jual beli, tetapi perjanjian tukar menukar, dulu disebut dengan barter. Nah, jadi objek pokoknya harus bicara soal uang dan barang. Di seluruh perjanjian-perjanjian dalam KUH Perdata pada dasarnya menganut asas konsensualisme, konsensus, kesepakatan. Maksudnya, ketika pembeli dan penjual menyepakati, sepakat terhadap objek yang diperjanjikan, terhadap barang dan uang, barang A sejumlah uang 10, 20, 30 ribu disepakati soal item per item tersebut, maka ketika adanya kata sepakat, detik itu juga perjanjian jual beli memiliki kekuatan mengikat. Walaupun belum dilakukan proses penyerahan, belum dilakukan perpindahan barang dari si pemilik kepada si pembeli, belum dilakukan itu. Detik ketika sudah disepakati, detik itu juga perjanjian jual beli memiliki kekuatan mengikat yang cukup. Nah, kalau dalam perjanjian awal, sebagaimana ilustrasi tadi saya di awal, perjanjian yang dilakukan secara langsung, pembeli dan penjual bertemu dapat meminimalisasi risiko. Persoalan pokok adalah ketika pembeli dan penjual ada pada masa ini, pada zaman ini tidak bertemu secara langsung, hanya lewat chatting, hanya lewat jaringan internet. Nah, kalau kedua belah pihak tunduk pada hak dan kewajiban masing-masing, masing-masing memenuhi hak dan kewajibannya yang sejajar, tidak ada persoalan hukum. Tetapi akan muncul persoalan hukum ketika si pembeli menyetor uang sesuai kesepakatan dengan jumlah tertentu, dengan harapan memperoleh barang A, barang B, tetapi setelah dikirim oleh pembeli, oleh penjual, barang itu bukan lagi A. Barang itu mengalami proses perubahan bentuk, mutu. Nah, jadi persoalan hukum. Bagaimana pola pertanggungjawaban secara hukum? Nah, karena ini perjanjian yang notabene perjanjian jual beli, perjanjian yang bisa saja terjadi secara lisan atau tertulis, bisa saja terjadi di hadapan pejabat yang berwenang atau di bawah tangan, maka tentunya karena bicara soal perjanjian, tunduk pada deretan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus soal perilaku-perilaku jual beli, perilaku-perilaku keperdataan. Nah, kalau orang tidak lagi tunduk pada apa yang sudah disepakati, berarti orang yang tidak tunduk itu ada dalam posisi ingkar janji, ada dalam posisi wan prestasi. Wan prestasi itu salah satu pihak tidak lagi memenuhi prestasi yang sudah disepakati secara bersama. Misalnya, yang disepakati adalah saya harus menyerahkan barang motor Honda dengan nilai yang disepakati 15 juta. Tetapi yang diserahkan bukan Honda. Yang diserahkan adalah merek motor ABC misalnya. Nah, ini berarti yang menyerahkan barang, si penjual sebagai orang yang menyerahkan barang itu tidak lagi memenuhi prestasi. Dia ada dalam posisi wan prestasi. Dia ada dalam posisi ingkar janji. Sehingga secara perdata ketika salah satu pihak tidak lagi memenuhi prestasi, dia ada dalam posisi wan prestasi, dan supaya dia dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, maka dia harus digugat atas dasar ingkar janji. Menggugatnya ke pengadilan, langsung ke pengadilan. Karena ini perilaku-perilaku perdata, maka orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan secara langsung ke pengadilan. Lalu kemudian perilaku-perilaku tersebut juga sebetulnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Ada beberapa ketentuan di dalam KUHP biasanya menggunakan beberapa pasal tentang penipuan. Ada beberapa pasal tentang penipuan. Tetapi karena ini perilaku yang dilakukan secara online, maka bisa saja kemudian menggunakan ketentuan khusus Undang-Undang ITE 11/2008 yang sudah dilakukan proses perubahan berdasarkan Undang-Undang 19/2016. Misalnya salah satu pasal mengatur tentang konsumen yang dirugikan. Ada salah satu pasal di dalam yang bisa digunakan. Nah, tentunya ini wewenang penyidik, wewenang kepolisian untuk menentukan pasal mana yang tepat. Karena dia
melakukan proses penipuan dan kemudian terjadi di lingkup dunia yang tidak berhadapan secara langsung, dunia kecanggihan teknologi, maka tentunya menggunakan undang-undang ITE. Nah, kewenangan pokok ada di kepolisian untuk menentukan pasal. Mereka yang punya kemampuan khusus untuk menentukan. Ada juga yang kemudian menggunakan pasal-pasal berlapis, tetapi naluri pokoknya adalah ada di penyidik, sehingga memungkinkan ke depan perilaku-perilaku ini dapat dimintai pertanggungjawaban. Target pertama adalah sebisa mungkin diupayakan musyawarah, bicara bagaimana jalan keluar soal ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Kalau toh kemudian hasil musyawarah itu tidak mendapat titik temu, maka kemudian dapat diajukan gugatan ke pengadilan untuk memintai pertanggungjawaban secara perdata. Kalau perdata, ujung-ujungnya selalu ganti rugi. Tetapi ketika kita berpikir lebih dan harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, pidana itu orang dapat dipenjarakan, maka kita dapat mengajukan laporan, pengaduan kepada polisi, nanti kemudian polisi yang menindak lebih lanjut. Mungkin itu beberapa catatan penting yang bisa saya share, bisa saya bagikan, semoga memberikan sedikit kontribusi tentang pengetahuan ilmu hukum. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.